Dihina ipar dan mertua seperti sapi bengkak karena setelah lahiran, sampai suamiku pun ikut risih lalu menalakku dan tega mengusirku dan anaknya. Akan aku buat kalian menyesal. Akan aku balas mereka dengan elegan dan ku buat mereka berlutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu. Karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Setelah melahirkan, Cynthia justru tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarga suaminya. Tubuhnya yang berubah dihina habis-habisan oleh Retno, sang ipar, dan Bu Leni, sang mertua. Mereka menganggapnya seperti sapi bengkak yang tak pantas lagi mendampingi Rama, suaminya. Lebih menyakitkan lagi, Rama yang seharusnya menjadi pelindung, malah ikut risih dengan kondisi istrinya hingga tega menalak dan mengusir Cynthia bersama bayi kecilnya. Namun Cynthia tidak tinggal diam. Ia berjanji akan bangkit dengan cara yang elegan, membalas semua hinaan yang pernah ia terima. Dengan kekuatan, kecerdasan, dan ketabahan seorang ibu, Cynthia akan membuat mereka menyesali perbuatan kejamnya, hingga suatu hari mereka sendiri yang berlutut di hadapannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah penuh air mata, perjuangan, dan balas dendam elegan ini. Dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Sebelum semua luka dan penghinaan datang menghancurkan dunianya, kehidupan Cynthia sebenarnya penuh warna dan kebahagiaan. Ia dikenal sebagai sosok perempuan cantik, anggun, dan penuh pesona. Tubuhnya ramping dengan kulit putih bersih. Wajahnya selalu tampak segar karena ia pandai merawat diri. Bahkan banyak orang berkata, Rama sangat beruntung bisa menikahi perempuan seperti Cynthia. Hari-hari Cynthia sebelum menikah dipenuhi dengan keceriaan. Ia bekerja di sebuah butik kecil, dan karena hobi berbusana, penampilannya selalu menarik perhatian. Cynthia gemar mengenakan pakaian modis namun sederhana, tidak berlebihan tapi tetap terlihat elegan. Kepercayaan dirinya terpancar dari setiap langkah yang ia ambil. Saat ia menikah dengan Rama, kehidupan terasa semakin lengkap. Rama begitu mencintainya, memperlakukan Cynthia dengan lembut dan penuh perhatian. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan di taman, makan malam berdua, atau sekadar mengobrol hangat di ruang tamu rumah sederhana mereka. Pada masa itu, Cynthia merasa dirinya benar-benar dicintai dan dihargai. Tubuh Cynthia sebelum hamil masih seperti gadis remaja. Bentuk tubuh idealnya membuat banyak orang iri. Wajahnya selalu dihiasi senyum, dan matanya yang bening memancarkan ketenangan. Bahkan Retno, iparnya, seringkali diam-diam merasa minder setiap kali berdiri di samping Cynthia. Sedangkan Bu Leni, mertuanya, dulu kerap memuji kecantikan menantunya itu. Meski di dalam hati, ia menyimpan rasa iri yang tersembunyi. Namun, kebahagiaan itu hanyalah masa lalu yang sebentar. Cynthia tidak pernah tahu bahwa perjalanan hidupnya akan berubah drastis setelah ia hamil dan melahirkan. Tubuh yang dulu dipuja, senyum yang selalu disanjung, dan cinta yang ia percayai akan abadi, perlahan memudar digantikan dengan luka, penghinaan,
dan air mata. Bab ini menjadi saksi betapa kontrasnya kehidupan Cynthia sebelum dan sesudah ia menjadi seorang ibu. Setelah beberapa bulan pernikahan, kabar yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya datang. Pagi itu, Cynthia memegang erat alat uji kehamilan dengan tangan bergetar. 2 garis merah terpampang jelas di sana. Air matanya menetes, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia yang tak terlukiskan. Ia segera berlari keluar kamar dan menemukan Rama yang sedang duduk di ruang tamu sambil membaca koran. "Mas," suara Cynthia parau menahan haru. Rama menoleh, melihat istrinya yang gemetar sambil menyodorkan test pack. "Apa ini?" Kamu hamil, sayang." Cynthia hanya mengangguk, lalu tubuhnya langsung dipeluk erat oleh Rama. Pelukan hangat yang penuh cinta, seolah dunia mereka kini benar-benar lengkap. Hari itu menjadi awal baru. Rama begitu bahagia, wajahnya berseri-seri. Ia bahkan langsung menelepon Bu Leni, ibunya, untuk menyampaikan kabar gembira itu. Tak lama kemudian, Bu Leni dan Retno datang ke rumah mereka dengan wajah cerah. "Alhamdulillah, akhirnya aku akan punya cucu," seru Bu Leni sambil memeluk Cynthia. "Wah, Kak Cynthia hebat. Baru menikah sebentar sudah bawa kabar gembira," tambah Retno dengan senyum yang lebar. Hari-hari berikutnya penuh kehangatan. Bu Leni sering datang membawa buah-buahan dan sup hangat untuk menantu kesayangannya. Retno bahkan beberapa kali menemani Cynthia kontrol ke dokter kandungan. Semua tampak berjalan begitu indah. Cynthia merasa dicintai, diperhatikan, dan benar-benar menjadi bagian dari keluarga besar Rama. Kehamilan itu membuat Cynthia semakin berhati-hati menjaga dirinya. Ia mulai meninggalkan aktivitas berat di butik dan lebih banyak beristirahat di rumah. Rama pun semakin perhatian. Ia sering pulang kerja dengan membawa makanan kesukaan Cynthia atau mengajaknya berjalan santai di sore hari. Saat usia kandungan memasuki 4 bulan, mereka mengadakan syukuran kecil. Keluarga besar berkumpul, doa-doa dipanjatkan, dan senyum bahagia menyelimuti rumah sederhana itu. Bu Leni dengan bangga menceritakan kepada tetangga bahwa sebentar lagi ia akan menimang cucu pertama. Namun, di balik kebahagiaan itu, tanpa disadari perlahan tubuh Cynthia mulai berubah. Pipi yang biasanya tirus kini tampak berisi, perutnya membesar, kulitnya mulai menunjukkan guratan halus. Rama tidak pernah mempermasalahkan hal itu pada awalnya. Ia justru sering menenangkan istrinya dengan kata-kata manis. "Apapun yang terjadi, kamu tetap cantik di mataku," ucap Rama suatu malam, membelai perut istrinya yang mulai menonjol. Cynthia tersenyum, merasa sangat beruntung memiliki suami yang begitu pengertian. Di dalam hati, Cynthia percaya kebahagiaan ini akan abadi. Ia tak pernah menyangka bahwa orang-orang yang kini memujinya, bahkan mertuanya sendiri yang begitu bangga, akan menjadi orang pertama yang menghina dan menjatuhkannya setelah ia melahirkan nanti. Namun untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati setiap detik kebahagiaan, menantikan hadirnya buah hati yang akan melengkapi kehidupannya. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Setelah 9 bulan penuh perjuangan, sakit, dan kebahagiaan, hari itu perut Cynthia mulai terasa mulas hebat. Awalnya hanya kontraksi kecil di pagi hari, namun semakin siang rasa sakitnya semakin tak tertahankan. "Mas, sakitnya sudah mulai sering," ucap Cynthia dengan napas terengah. Rama yang sedang bersiap berangkat kerja langsung panik. Ia segera menelpon Bu Leni dan Retno untuk meminta bantuan, lalu membawa Cynthia ke rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, keringat dingin membasahi tubuh Cynthia, tangannya menggenggam erat kursi mobil. Sesampainya di rumah sakit, perawat segera membawa Cynthia ke ruang bersalin. Rama berlari di sampingnya, wajahnya penuh kecemasan.
Bu Leni dan Retno yang datang kemudian ikut menunggu di luar ruang bersalin. Wajah mereka tegang bercampur harap. Di dalam ruang bersalin, suara tangisan, teriakan, dan doa bercampur jadi satu. Cynthia berjuang sekuat tenaga. Keringat membasahi wajahnya. Tangannya mencengkram erat selimut. Matanya menatap langit-langit sambil menahan sakit luar biasa. Sedikit lagi, Bu, ayo dorong, seru bidan dengan suara tegas namun penuh semangat. Teriak Cynthia. Tubuhnya bergetar menahan rasa sakit yang seakan meremukkan tulangnya. Detik-detik terasa seperti jam. Hingga akhirnya, tangisan pertama seorang bayi menggema memenuhi ruangan. Air mata Cynthia langsung mengalir deras. Terhapus semua sakit yang ia rasakan. Seorang perawat mengangkat bayi mungil yang merah dan sehat, lalu meletakkannya di dada Cynthia. Selamat, Bu. Bayinya perempuan, sehat sekali, ucap bidan dengan senyum hangat. Cynthia menatap wajah mungil itu dengan penuh cinta. Tubuhnya yang lelah seketika terisi energi baru. Ia mencium dahi anaknya, sambil berbisik pelan. Selamat datang ke dunia, Nak, kamu adalah anugerah terindah Mama. Rama masuk ruangan beberapa saat kemudian. Matanya berkaca-kaca melihat istri dan anaknya. Ia mendekat, menggenggam tangan Cynthia, lalu membelai lembut pipi bayinya. Terima kasih, sayang. Kamu luar biasa. Di luar ruangan, Bu Leni dan Retno tak kalah bahagia. Bu Leni bahkan langsung menelpon kerabatnya. Dengan bangga berkata bahwa ia telah menjadi nenek. Retno, meski hanya tersenyum kecil, dalam hati ikut merasakan kebahagiaan melihat keponakan pertamanya lahir. Malam itu, kamar rumah sakit dipenuhi rasa syukur. Semua orang bergembira, bahkan Rama tak henti-hentinya menatap bayi mungil itu dengan mata berbinar. Cynthia, meski tubuhnya masih terasa sakit, merasa hidupnya benar-benar sempurna. Ia tidak pernah tahu bahwa kebahagiaan ini hanya sementara. Perubahan tubuhnya setelah melahirkan akan menjadi sumber hinaan yang kelak merobek hati dan perasaannya. Hari-hari pertama setelah melahirkan, tubuh Cynthia terasa sangat berbeda. Luka jahitan membuatnya sulit bergerak, badannya terasa berat, dan wajahnya tampak pucat karena kurang tidur. Setiap malam, ia harus bangun berkali-kali untuk menyusui bayinya yang menangis mencari ASI. Rambutnya kusut, kulitnya mulai kusam, dan lingkaran hitam menghiasi matanya. Namun, bagi Cynthia, semua itu tidak masalah. Setiap kali ia menatap wajah mungil bayinya, semua rasa sakit terasa terbayar lunas. Ia tersenyum dalam lelah, berbisik, "Mama kuat demi kamu, Nak." Pada awalnya, keluarga masih terlihat perhatian. Bu Leni sering datang ke rumah, membawa jamu atau makanan bergizi untuk memulihkan tubuh Cynthia. Retno pun sesekali membantu menggendong bayi kecil itu, meski tak lama karena katanya cepat pegal. Rama juga masih terlihat lembut, memuji istrinya yang begitu kuat melahirkan anak pertama mereka. Tetapi, perlahan suasana berubah. Saat tubuh Cynthia semakin membengkak karena pengaruh nifas dan menyusui, komentar-komentar pedas mulai terdengar, terutama dari Retno dan Bu Leni. Suatu sore, ketika Cynthia baru saja selesai menyusui dan duduk di ruang tamu, Retno datang bersama ibunya. Cynthia mengenakan daster longgar, rambutnya diikat seadanya. Ia terlihat lelah, namun tetap tersenyum menyambut mereka. Retno menatapnya dari atas ke bawah, lalu terkekeh pelan. "Astaga, Kak, tubuhmu tambah bengkak aja ya? Mirip kayak sapi mau dipotong." "Hahaha," ucap Retno tanpa merasa bersalah. Cynthia terdiam, senyumnya perlahan hilang. Ia menunduk, pura-pura sibuk membetulkan selimut bayinya. Bu Leni menimpali, seolah tanpa sadar menyakiti. "Iya, Red,
Mama juga kaget lihat Cynthia sekarang. Dulu cantik, langsing, luwes. Sekarang bengkak semua. Harus hati-hati loh, jangan sampai Rama ilfeel. Kata-kata itu menancap tajam di hati Cynthia. Ia mencoba menahan air matanya, tapi rasa perih itu tak bisa dibendung. Ia tahu tubuhnya memang berubah. Tetapi bukankah itu wajar setelah melahirkan? Bukankah semua yang ia alami ini demi bayi yang mereka semua sambut dengan penuh syukur? Rama, yang kebetulan baru pulang kerja, masuk ruang tamu dan mendengar sebagian percakapan itu. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Wajar kok, namanya juga habis lahiran." Namun nada suaranya terdengar datar, tidak seperti dulu. Cynthia menangkap raut wajah suaminya yang tampak sungguh-sungguh memperhatikan perubahan tubuhnya. Seakan komentar Bu Leni dan Retno benar-benar membuatnya berpikir. Malam itu, setelah semua orang pulang, Cynthia duduk sendiri di kamar sambil menatap bayinya yang sedang tidur pulas. Air matanya jatuh membasahi pipi. Ia meraba perutnya yang masih buncit, memandang wajahnya di cermin yang tampak berbeda dari dulu. Kenapa mereka hanya lihat bentuk tubuhku? Kenapa mereka lupa kalau aku sudah mempertaruhkan nyawaku demi melahirkan cucu dan anak mereka? Bisiknya lirih. Meski sakit hati, Cynthia memilih diam. Ia tidak ingin pertengkaran terjadi, apalagi di depan anaknya. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Luka yang lebih dalam mungkin akan segera datang. Hari-hari pasca melahirkan semakin berat bagi Cynthia. Tubuhnya belum pulih sepenuhnya, perutnya masih buncit. Wajahnya pucat dengan mata cekung karena sering begadang. Namun ia tetap berusaha kuat. Baginya, yang terpenting adalah bayi mungilnya sehat dan terpenuhi kebutuhannya. Sayangnya, tidak semua orang melihat perjuangan itu. Komentar yang kian menyakitkan. Suatu sore, Retno datang bersama Bu Leni ke rumah. Saat Cynthia berjalan keluar kamar dengan membawa bayinya, Retno langsung melontarkan komentar pedas. "Ya Allah, Kak, ini kamu beneran, apa bukan? Mukanya udah nggak kayak dulu. Pipi tembem, perut buncit, tangan juga besar. Aduh, Kak Cynthia, jangan-jangan Rama bisa lari kalau lihat kamu terus begini." Bu Leni tertawa kecil sambil mengangguk. "Betul, Red. Mama aja kadang gak nyangka. Dulu pas awal nikah, Cynthia itu cantik, langsing, bikin bangga. Sekarang malah kayak, apa ya? Sapi bengkak habis lahiran. Gak heran kalau laki-laki bisa bosan." Kata-kata itu bagai sembilu menusuk jantung Cynthia. Ia hanya bisa tersenyum hambar sambil menunduk, pura-pura sibuk menimang bayinya. Dalam hatinya, ia ingin berteriak bahwa semua perubahan ini terjadi karena ia melahirkan cucu yang begitu mereka banggakan. Namun yang lebih menyakitkan, Rama hanya duduk diam di samping, mendengarkan tanpa membela istrinya. Wajahnya justru terlihat gelisah, seolah ia pun terganggu dengan ucapan-ucapan itu. Jarak yang makin terasa. Sejak saat itu, Rama perlahan berubah. Ia jarang memuji Cynthia seperti dulu. Jika dulu setiap pulang kerja ia selalu memeluk istrinya, kini ia lebih memilih langsung bermain dengan bayi mereka atau duduk menatap ponselnya. Malam-malam yang biasanya hangat kini berubah dingin. Rama sering tidur membelakangi Cynthia, pura-pura lelap meski Cynthia tahu suaminya belum benar-benar tidur. Pernah suatu kali, Cynthia mencoba mendekat, meraih tangan suaminya. Namun Rama menarik tangannya pelan, lalu beralasan, "Aku capek banget, sayang. Besok kita bicara, ya." Cynthia hanya bisa menggigit bibir, menahan tangis dalam diam.
Ia merasa seperti orang asing di sisi suaminya sendiri. Luka yang disembunyikan. Beberapa minggu kemudian, saat ada acara keluarga, luka itu semakin dalam. Di depan kerabat, Bu Leni dengan enteng berkata, "Lihat menantuku sekarang. Baru punya anak satu aja. Badannya udah rusak begitu. Nggak tahu kalau nanti nambah lagi. Semoga Rama kuat nahan." Ya. Tawa kerabat yang mendengar itu membuat wajah Cynthia memerah menahan malu. Ia ingin berlari pergi, tetapi ia tahu semua mata sedang menatapnya. Rama hanya tersenyum kecut tanpa berkata apa-apa. Bagi Cynthia, itu adalah pengkhianatan paling menyakitkan. Suaminya tidak berdiri di pihaknya. Hati yang mulai retak. Malam itu, setelah pulang dari acara keluarga, Cynthia menangis sendirian di kamar. Bayinya sudah tertidur lelap di sampingnya, sementara Rama duduk di ruang tamu menonton televisi. Apa aku sudah tidak pantas lagi untuknya? Apa aku hanya jadi beban sekarang? Gumamnya dengan suara bergetar. Rasa sakit itu membuatnya sulit bernapas. Ia merasa sendirian, terjebak di rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, namun kini justru menjadi penjara penuh luka. Di ruang tamu, Rama duduk dengan wajah kosong. Ucapan ibunya dan adiknya seakan terus terngiang. Ia mulai benar-benar risih dengan perubahan istrinya. Hatinya goyah, dan sedikit demi sedikit jarak yang memisahkan mereka semakin lebar. Cynthia tidak tahu bahwa retakan kecil ini hanyalah awal dari badai besar yang akan menghancurkan rumah tangganya. Hari-hari setelah komentar pedas dari Bu Leni dan Retno terasa semakin menyesakan bagi Cynthia. Ia masih berusaha kuat, masih tersenyum saat menimang bayinya, masih memasak untuk suaminya, masih berusaha merawat dirinya meski tubuhnya belum pulih benar. Namun sesuatu telah berubah dalam rumah tangga mereka. Rama tidak lagi sama. Sikap yang mulai terlihat. Perubahan Rama awalnya hanya kecil. Ia pulang kerja lebih malam dari biasanya, dengan alasan lembur atau bertemu teman. Cynthia mencoba mengerti. Ia tidak ingin menambah beban pada suaminya, apalagi mereka baru saja memiliki bayi. Tetapi lama-kelamaan, sikap itu semakin jelas. Rama jarang sekali menatap mata istrinya, apalagi memuji atau bercanda seperti dulu. Ketika makan malam, ia lebih banyak diam, menunduk menatap piring, lalu segera berdiri setelah selesai makan. "Mas, kamu capek ya? Aku bikinin teh hangat." "Ya," ucap Cynthia suatu malam dengan senyum lembut. Rama hanya mengangguk singkat, tanpa menoleh. "Iya." Cynthia merasakan ada jarak yang semakin lebar, namun ia menolak mengakuinya. Ia berharap semua ini hanya sementara. Ketegasan yang menyakitkan. Hingga suatu malam, Rama akhirnya terang-terangan menunjukkan perasaannya. Saat itu Cynthia keluar dari kamar dengan daster longgar, rambut diikat seadanya. Ia baru saja menyusui bayi mereka. Wajahnya lelah namun tetap tersenyum melihat Rama yang duduk di ruang tamu. "Mas, besok aku pengen ikut kontrol ke bidan lagi. Kamu bisa temenin aku, kan?" tanya Cynthia dengan nada penuh harap. Rama meletakkan ponselnya, menatap istrinya dari ujung rambut hingga kaki. Wajahnya masam, berbeda dari biasanya. "Sin, apa kamu nggak bisa jaga penampilan sedikit? Aku pulang kerja capek. Yang aku lihat malah kamu begini terus. Daster lusuh, badan makin bengkak. Aku jujur aja, aku risih, Sin." Kata-kata itu seperti pisau menusuk jantung Cynthia. Ia membeku di tempat, matanya berkaca-kaca. "Mas, aku habis lahiran. Aku masih pemulihan. Aku juga ngurus anak kita tiap malam. Kalau aku kelihatan berantakan, itu karena aku berusaha jadi ibu yang baik."
Namun Rama justru mendengus. Aku ngerti. Tapi apa salahnya kamu rawat diri sedikit? Jangan sampai aku makin malas lihat kamu. Air mata Cynthia jatuh seketika. Ia berbalik, masuk ke kamar, lalu menangis di samping bayinya. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena sakit hati, tetapi juga karena ia merasa usahanya tidak pernah dihargai. Menghindar dan menjauh. Sejak malam itu, Rama semakin terang-terangan menjauh. Ia jarang sekali masuk kamar tepat waktu. Kadang ia tidur di ruang tamu dengan alasan ketiduran sambil menonton TV. Jikapun tidur di kamar, ia membelakangi Cynthia, tidak lagi menggenggam tangan atau membisikkan kata cinta. Saat pagi, ia berangkat kerja tanpa berpamitan, hanya mengucapkan singkat, "Aku berangkat," lalu menutup pintu. Cynthia mencoba mendekat, namun Rama selalu punya alasan untuk menolak. "Mas, makan dulu bareng aku." "Nggak sempet, aku buru-buru." "Mas, temenin aku ke posyandu." "Ya, aku ada rapat. Kamu sama mama aja." Setiap kali Rama pergi, Cynthia hanya bisa duduk di kamar, memeluk bayinya erat-erat. Seolah hanya bayi kecil itulah satu-satunya sumber kekuatan dan cinta yang tersisa untuknya. Luka yang semakin dalam. Komentar Bu Leni dan Retno tak pernah berhenti. Mereka sering datang dengan berbagai sindiran. "Rama, kamu sabar ya punya istri kayak gini. Dulu cantik, sekarang," kata Bu Leni sambil geleng-geleng kepala. "Iya, Kak Cynthia sekarang mirip emak-emak pasar. Padahal baru punya anak satu," tambah Retno sambil cekikikan. Yang membuat hati Cynthia semakin hancur. Rama tidak lagi membela. Ia hanya diam, bahkan kadang ikut tersenyum hambar. Diamnya Rama adalah pengakuan terselubung bahwa ia pun sepakat dengan ucapan itu. Di kamar, Cynthia menangis sendirian hampir setiap malam. Tangannya mengusap wajah bayinya sambil berbisik, "Maafkan Mama. Nak, Mama nggak bisa lagi jadi perempuan cantik seperti dulu. Tapi Mama janji, demi kamu, Mama akan bertahan." Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, dinding cinta dalam rumah tangganya mulai runtuh. Rama, lelaki yang dulu bersumpah akan selalu melindunginya, kini justru orang pertama yang membuatnya merasa paling hina. Minggu-minggu berlalu setelah Rama menunjukkan dinginnya sikap. Bagi Cynthia, rumah yang dulu penuh tawa kini terasa seperti penjara yang membungkam suaranya. Ia masih mengurus anak dengan sepenuh hati, memasak untuk suaminya, dan berusaha tetap menjadi istri yang baik. Namun semua usahanya terasa sia-sia, sebab Rama semakin menjauh. Suami yang pulang hanya untuk tidur. Kini, Rama sering pulang larut malam. Kadang alasannya lembur, kadang ada urusan dengan teman, dan kadang ia tak memberi penjelasan sama sekali. Ketika pulang, ia masuk ke kamar tanpa sepatah kata, lalu tidur membelakangi Cynthia. Suatu malam, Cynthia memberanikan diri bicara. "Mas, apa aku sudah nggak berarti lagi buat kamu? Apa karena tubuhku berubah setelah melahirkan, kamu jadi nggak tahan sama aku?" Rama membuka mata, menatap istrinya dengan wajah jenuh. "Sin, tolonglah, jangan bahas ini terus. Aku capek. Aku jujur aja, aku risih. Dulu kamu cantik, langsing, enak dilihat. Sekarang, kamu beda. Aku nggak bisa membohongi diri aku sendiri." Air mata Cynthia langsung jatuh. Ia menutup mulutnya agar tidak terisak terlalu keras, takut membangunkan bayi mereka. Ia tidak menyangka, kalimat itu keluar langsung dari mulut suaminya, orang yang dulu berjanji akan mencintainya apapun yang terjadi. Tekanan dari ibu dan adik. Sikap Rama makin diperburuk oleh bisikan Bu Leni dan Retno.
Hampir setiap kali mereka berkunjung, kalimat serupa selalu terlontar. "Rama, kamu itu laki-laki. Wajar kalau cari istri yang cantik. Kalau sekarang Cynthia sudah berubah, jangan dipaksakan. Kamu masih muda, masih banyak perempuan lain." Bu Leni, "Iya, Mas. Kak Cynthia itu kayak emak-emak enggak terurus. Kamu pantas dapat yang lebih segar, bukan yang bengkak kayak gitu." Retno. Awalnya, Rama hanya mendengarkan. Namun lama-kelamaan, kata-kata itu meracuni pikirannya. Ia mulai benar-benar membayangkan bagaimana hidupnya jika tidak lagi bersama Cynthia. Pertengkaran besar. Hari itu, rumah dipenuhi ketegangan. Rama pulang dengan wajah muram dan menemukan Cynthia duduk di ruang tamu dengan pakaian sederhana, rambut acak-acakan, sambil menggendong bayi yang menangis. "Mas, tolong gendong sebentar. Aku mau ke dapur bikin teh," pinta Cynthia lirih. Namun Rama langsung menepis. "Aku capek. Sin, kamu nggak lihat aku baru pulang kerja? Kamu ngapain aja seharian kalau nggak bisa bikin anak ini tenang?" Cynthia terdiam. Dadanya sesak. Matanya berkaca-kaca. "Mas, aku juga capek. Aku begadang tiap malam. Aku masih sakit bekas lahiran. Aku berusaha semampuku." Rama berdiri. Suaranya meninggi. "Semampumu? Lihat dirimu. Sin, kamu berubah total. Kamu bukan lagi perempuan yang aku nikahi dulu. Aku nggak tahan. Setiap hari aku merasa tinggal sama orang asing." Tangisan bayi semakin keras. Cynthia berusaha menenangkannya, sementara air matanya jatuh tanpa henti. "Jadi, apa maksudmu, Mas?" bisiknya pelan. Rama menarik napas panjang, lalu dengan nada tajam berkata, "Aku mau menalakmu, Sin. Aku nggak bisa lagi terus begini. Mulai malam ini, kamu keluar dari rumah ini. Bawa anakmu sekalian." Dunia yang runtuh. Kata-kata itu menghantam hati Cynthia lebih keras daripada pisau manapun. Lututnya lemas, tubuhnya bergetar. Ia menatap suaminya dengan pandangan kosong, seakan dunia runtuh di hadapannya. "Mas, kamu tega? Setelah semua yang aku korbankan, setelah aku hampir mati melahirkan anakmu, kamu tega usir aku?" Suaranya pecah, lirih, namun penuh kepedihan. Rama tidak menoleh. Ia melangkah masuk ke kamar, meninggalkan Cynthia yang terduduk di lantai ruang tamu, memeluk bayinya yang terus menangis. Di luar rumah, suara malam terdengar sunyi. Namun di dalam hati Cynthia, badai besar baru saja meledak. Cinta yang ia percaya akan abadi ternyata runtuh seketika. Ia diusir dari rumah yang dulu menjadi tempat ia menaruh seluruh harapan. Air mata membasahi wajahnya, tapi dalam hatinya ia berbisik, "Aku akan buat kalian menyesal. Suatu hari nanti, kalian akan berlutut di depanku." Malam itu menjadi malam paling kelam dalam hidup Cynthia. Kata-kata Rama yang dingin, "Mulai malam ini, kamu keluar dari rumah ini. Bawa anakmu sekalian," terus bergema di kepalanya. Ia masih terduduk di lantai ruang tamu, memeluk bayinya yang menangis tanpa henti. Hatinya hancur berkeping-keping, tapi ia tahu, pagi nanti ia tidak punya pilihan selain pergi. Pagi perpisahan. Subuh datang dengan udara yang dingin menusuk. Mata Cynthia bengkak karena semalaman menangis. Ia memberanikan diri masuk kamar untuk mengambil beberapa pakaian bayi dan bajunya yang tersisa. Rama masih terlelap, seolah tak terjadi apa-apa malam sebelumnya. Dengan tangan gemetar, Cynthia memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam tas lusuh. Ia menatap sebentar wajah suaminya yang dulu sangat ia cintai.
Air matanya kembali jatuh. "Selamat tinggal, Mas. Semoga kamu bahagia dengan keputusanmu," bisiknya lirih. Ia melangkah keluar rumah tanpa pamit, hanya ditemani tangisan bayi kecil di pelukannya. Langkah pertama di jalanan. Cynthia tidak tahu harus kemana. Orang tuanya sudah lama tiada, dan ia tidak punya saudara dekat yang bisa ditumpangi. Jalanan pagi masih sepi, hanya ada suara kendaraan lewat sesekali. Ia berjalan tanpa arah, tubuhnya lelah. Namun ia memeluk bayinya erat-erat agar tetap hangat. Sampai di sebuah taman kecil dekat pasar, ia berhenti. Ia duduk di bangku kayu, menatap kosong sambil menenangkan anaknya yang rewel. Beberapa orang yang lewat sempat melirik heran, melihat seorang perempuan dengan wajah bengkak, pakaian kusut, dan bayi kecil di gendongannya. "Bu, kenapa nangis? Mau saya belikan nasi bungkus?" tanya seorang pedagang sayur yang lewat. Cynthia hanya menggeleng. Suaranya tercekat. Ia merasa malu, seolah seluruh dunia tahu ia baru saja diusir dari rumah suaminya sendiri. Malam pertama tanpa atap. Hari berganti, dan malam pun tiba. Cynthia belum menemukan tempat untuk pulang. Uang di sakunya hanya cukup membeli segelas teh hangat dan roti kecil. Ia memilih duduk di teras musola dekat pasar, berharap tidak ada yang mengusirnya. Bayi kecilnya terus menangis. Mungkin lapar, mungkin kedinginan. Cynthia berusaha menyusuinya meski tubuhnya sendiri sangat lemah. Air matanya menetes di kepala anaknya. "Maafkan ibu, Nak. Ibu nggak bisa kasih kamu kenyamanan. Tapi percayalah, ibu nggak akan biarkan kamu sendirian," ucapnya pelan. Malam itu panjang sekali. Angin malam membuat tubuhnya menggigil. Namun ia tetap terjaga, takut kalau-kalau ada orang jahat mendekati mereka. Pekerjaan pertama yang menghina. Beberapa hari kemudian, Cynthia sadar ia harus segera mencari nafkah. Ia tidak bisa terus berharap ada orang baik yang memberinya makanan. Dengan keberanian yang tersisa, ia menawarkan diri menjadi pembantu harian di warung makan. Pemilik warung, seorang ibu parubaya, awalnya iba melihat Cynthia membawa bayi. Ia mengizinkannya membantu mencuci piring dan membersihkan meja. Namun karena sering harus berhenti menenangkan bayinya, Cynthia sering dimarahi. "Kalau kerja bawa anak terus, repot, Bu. Kalau begini, kapan beresnya?" bentak sang pemilik warung. Cynthia hanya bisa menunduk, menahan tangis. Ia menerima upah seadanya, cukup untuk membeli susu formula murah bagi anaknya. Cemoohan orang-orang. Tidak semua orang peduli pada penderitaan Cynthia. Di sekitar tempat ia bekerja, bisik-bisik mulai terdengar. "Itu kan istrinya Rama. Katanya udah diusir karena nggak bisa jaga diri." Kasihan, tapi ya wajar aja. Siapa juga yang tahan sama istri kayak gitu? Kalimat itu menusuk hati Cynthia lebih dalam daripada rasa lapar yang ia rasakan. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat setiap kali mendengar cemoohan. Dalam hatinya ia berjanji, "Aku mungkin hina di mata kalian sekarang, tapi suatu hari nanti, aku akan berdiri tegak. Aku akan buktikan aku bisa bangkit tanpa Rama dan tanpa siapapun." Cahaya kecil di tengah gelap. Di tengah penderitaan itu, Cynthia mulai menemukan kekuatan baru. Setiap kali ia hampir menyerah, tatapan polos bayi mungilnya selalu menguatkan. Anak itu menjadi alasan utama ia bertahan. Hari demi hari, meski penuh air mata, Cynthia belajar hidup mandiri. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Perjalanan yang pahit, tetapi juga mungkin akan membawanya pada kebangkitan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di malam yang sunyi, sambil menatap langit, Cynthia berbisik,
Ya Allah, aku sudah diusir. Aku sudah dihina. Tapi aku percaya, Engkau tidak akan meninggalkan aku. Beri aku kekuatan, agar aku bisa membesarkan anak ini, dan agar suatu hari aku bisa membuat semua orang yang merendahkanku menyesal. Hari-hari Cynthia setelah diusir dari rumah Rama tidaklah mudah. Ia harus bertahan dengan tubuh lelah pasca melahirkan, sekaligus memikirkan cara untuk memberi makan bayinya. Tetapi di balik penderitaan itu, perlahan tumbuh api semangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Keinginan untuk bangkit, untuk membuktikan dirinya tidak sehina yang mereka katakan. Awal perjuangan. Setiap pagi, ketika matahari baru saja muncul, Cynthia sudah bergegas menuju warung makan tempat ia bekerja. Bayinya selalu ia gendong dengan kain jarik, ditempatkan di sudut warung yang teduh. Tangannya sibuk mencuci piring kotor, menyapu lantai, atau membersihkan meja pelanggan. Seringkali bayi itu menangis, membuat pemilik warung menggerutu. Kalau kamu nggak bisa fokus kerja, saya cari orang lain aja. Ya, katanya ketus. Cynthia hanya bisa menunduk, menahan tangis. Ia tahu posisinya lemah. Ia butuh pekerjaan itu, betapapun beratnya. Ia berusaha menenangkan bayinya sebentar, lalu kembali bekerja. Pelanggan warung pun sering mencibir. Kasihan, masih muda udah ditinggal suami. Pantas aja, lihat badannya, bengkak semua. Bisikan itu terdengar jelas, menusuk hatinya. Namun kali ini, berbeda dari dulu. Kalau dulu ia akan menangis diam-diam, sekarang ia hanya menggenggam erat kain gendongnya dan berbisik dalam hati. Aku akan bertahan. Aku akan buktikan, kalian salah menilaiku. Membuka jalan baru. Beberapa minggu bekerja, Cynthia mulai menyisihkan sedikit demi sedikit upahnya. Ia rela menahan lapar, asalkan bisa membeli susu formula yang lebih baik untuk anaknya. Suatu malam, saat ia sedang menidurkan bayinya, pikirannya berkelana jauh. Kalau aku terus begini, kapan bisa maju? Aku harus cari cara lain. Aku nggak bisa hanya bergantung jadi pembantu warung, gumamnya lirih. Keesokan harinya, ia mencoba berjualan kecil-kecilan. Dengan modal sangat minim, ia membeli gorengan dari penjual lain dan menjualnya kembali di dekat pasar. Meski untungnya sedikit, setidaknya ia merasa mulai bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Luka yang terus diingatkan. Meski berusaha keras, cemoohan tak pernah berhenti datang. Retno dan Buleni yang mendengar kabar bahwa Cynthia kini berjualan di pasar, justru menjadikannya bahan ejekan di depan tetangga. Kasihan Rama, punya istri nggak becus. Lihat aja sekarang, jualan gorengan di pasar kayak orang nggak punya harga diri, ujar Retno dengan nada merendahkan. Buleni menimpali, makanya, aku bilang dari awal Rama salah pilih istri. Baru lahiran aja udah mirip sapi bengkak. Apalagi sekarang. Nggak heran kalau akhirnya dia milih usir. Ucapan itu sampai ke telinga Cynthia lewat bisikan orang-orang pasar. Perih rasanya, seakan luka lama dikoyak kembali. Namun kali ini, alih-alih larut dalam tangis, ia mengangkat wajahnya. Biarlah kalian hina sekarang. Suatu hari nanti, kalian akan lihat aku berdiri lebih tinggi daripada yang kalian bayangkan. Cahaya dari orang baik. Di tengah kesulitannya, Tuhan masih mengirimkan orang baik. Seorang ibu tua penjual sayur di pasar sering memberi Cynthia sayuran sisa dagangan dengan harga sangat murah. Ini buat kamu dan bayimu. Nak, jangan menyerah. Ya, aku lihat kamu kuat, pasti bisa bangkit, kata ibu tua itu dengan tulus. Ucapan sederhana itu membuat hati Cynthia hangat. Ia merasa tidak sendirian. Ada orang yang melihat usahanya, bukan hanya kekurangannya.
Malam penuh janji. Malam itu, setelah seharian bekerja keras, Cynthia duduk di lantai kamar kontrakan kecil yang ia sewa dengan uang pas-pasan. Bayinya tidur pulas di sampingnya. Ia menatap wajah polos itu sambil mengelus pipinya. "Nak, kita mungkin dipandang rendah sekarang. Tapi ingat, Ibu janji, kita nggak akan selamanya begini. Ibu akan berjuang, biar kamu bisa hidup layak, biar kamu bisa bangga pada ibu. Dan biar mereka yang sudah hina ibu, menyesal suatu hari nanti." Di dalam hati Cynthia, tekad itu semakin menguat. Ia tahu jalan yang akan ia tempuh masih panjang dan penuh duri. Tetapi ia sudah siap. Ia tidak lagi ingin menjadi perempuan yang hanya bisa menangis karena diperlakukan tidak adil. Kini, ia adalah seorang ibu yang harus bangkit demi anaknya. Hari-hari Cynthia di pasar semakin padat. Dengan kain gendongan di dada, ia berjualan gorengan seadanya. Tangannya cekatan membungkus pesanan, meski sesekali harus berhenti menenangkan bayinya yang menangis. Panas terik, bau asap, dan suara riuh pasar sudah menjadi kesehariannya. Namun, di balik kesibukan itu, ada sedikit kebahagiaan. Lambat laun, pelanggan mulai mengenalnya. Orang-orang yang lewat sering berkata, "Gorengan Mbak Cynthia enak loh, crispy dan gurih." Kalimat sederhana itu menyalakan api semangatnya. Sebuah pesanan yang mengejutkan. Suatu pagi, seorang pembeli datang membeli gorengan dalam jumlah banyak. Seorang perempuan berpenampilan rapi, membawa tas belanja besar. "Mbak, saya pesan 50 tempe mendoan sama tahu isi. Bisa?" tanyanya. Cynthia sempat terdiam, kaget sekaligus bingung. Pesanan sebesar itu belum pernah ia terima. Dengan gugup, ia mengangguk. "Bisa, Bu. Tapi mungkin agak lama. Ya, saya buatkan dulu." Perempuan itu tersenyum ramah. "Nggak apa-apa, Mbak. Saya percaya masakanmu enak. Nanti saya ambil siang." Cynthia bekerja keras hari itu, menggoreng berkali-kali hingga penuh keringat. Bayinya ia titip sebentar pada ibu tua penjual sayur yang baik hati. Ketika pesanan selesai, perempuan itu datang kembali, membayar lebih dari harga yang seharusnya. "Ini kelebihan buat Mbak. Anggap saja bonus. Kalau enak, nanti saya pesan lagi buat acara keluarga." Air mata Cynthia hampir jatuh. Bukan hanya karena uang itu, tapi karena ada yang benar-benar menghargai hasil kerjanya. Kabar yang mulai menyebar. Benar saja, beberapa hari kemudian, pesanan demi pesanan mulai berdatangan. Orang-orang mulai mengenal gorengan buatan Cynthia, bukan hanya karena rasanya enak, tetapi juga karena ia melayani dengan ramah meski wajahnya lelah. Pesanan untuk arisan. "Mbak, buat syukuran tetangga. Bisa nggak? Besok saya ambil 100 gorengan ya, Mbak." Cynthia mulai kewalahan, tapi juga merasa bahagia. Malam-malamnya kini dipenuhi dengan menyiapkan bumbu, meracik adonan, dan memastikan semuanya siap untuk digoreng keesokan hari. Meski tubuhnya letih, senyum selalu terbit di wajahnya. Retno dan Bu Leni mendengar kabar. Namun, kabar itu akhirnya sampai ke telinga Retno dan Bu Leni. Alih-alih bangga, keduanya justru mengejek. "Hahaha, jadi tukang gorengan di pasar? Aduh, kasihan banget. Pantes aja Rama malu. Coba kalau masih sama dia, pasti nggak bakal kayak gitu," kata Retno sinis. Bu Leni menimpali. "Iya, Ret. Orang kalau udah jatuh ya begitu. Tapi biarin aja. Kita lihat berapa lama dia bisa bertahan jualan gorengan." Ucapan mereka membuat beberapa tetangga kembali bergosip. Namun kali ini,
Cynthia tidak goyah. Ia sudah terlalu sibuk bekerja untuk mendengar hinaan. Ia tahu, hanya dengan kerja keras ia bisa mengubah hidupnya. Pertolongan dari seorang pelanggan. Di tengah kesibukannya, datanglah seorang pelanggan baru, seorang pria parubaya yang ternyata pemilik sebuah kedai kecil. Ia sering membeli gorengan Cynthia dalam jumlah banyak. "Mbak, gorenganmu enak. Saya ada kedai kopi kecil. Bagaimana kalau saya titip jual di sana? Nanti saya kasih bagi hasil." Mata Cynthia berbinar. Kesempatan itu tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan penuh rasa syukur, ia mengangguk. "Terima kasih banyak, Pak. Saya akan usahakan yang terbaik." Kerjasama kecil itu menjadi titik balik. Gorengan Cynthia tidak lagi hanya dikenal di pasar, tetapi juga mulai dicicipi pengunjung kedai kopi. Harapan baru. Malam itu, setelah seharian bekerja keras, Cynthia duduk di kontrakan mungilnya sambil mengelus kepala bayinya yang tidur pulas. Senyum tipis terukir di bibirnya. "Lihat, Nak, perlahan-lahan Tuhan kasih jalan. Kita mungkin masih susah sekarang, tapi Ibu percaya, kita akan bisa hidup lebih baik. Dan suatu hari nanti, mereka yang mengusir kita, akan lihat kita berdiri lebih tinggi." Di balik segala penderitaan, untuk pertama kalinya Cynthia merasakan secercah harapan. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi terutama untuk masa depan anaknya. Hari-hari penuh kerja keras akhirnya mulai membuahkan hasil. Usaha gorengan kecil-kecilan yang dulu hanya bertahan di pasar kini sudah merambah ke kedai kopi dan warung-warung kecil lain. Nama Cynthia mulai dikenal bukan hanya karena gorengannya yang gurih dan renyah, tetapi juga karena sikapnya yang ramah dan pantang menyerah. Perkembangan yang mengejutkan. Sejak bekerja sama dengan kedai kopi, pesanan gorengan semakin meningkat. Setiap pagi, Cynthia harus bangun sebelum subuh untuk menyiapkan adonan. Ia menggiling bumbu, memotong bahan, lalu menggoreng hingga puluhan porsi. Kadang tangannya sampai melepuh karena minyak panas, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Dari keuntungan yang ia sisihkan sedikit demi sedikit, akhirnya ia bisa membeli kompor baru, wajan lebih besar, bahkan meja kecil untuk berjualan sendiri di depan kontrakannya. Pelanggan pun mulai berdatangan bukan hanya dari pasar, tapi juga dari lingkungan sekitar. "Gorengan Bu Cynthia enak banget, gurihnya beda," kata seorang pembeli sambil tersenyum puas. "Anak-anak suka, Bu. Besok saya pesan lagi, ya." Setiap kalimat itu seperti suntikan semangat. Cynthia semakin yakin bahwa kerja keras dan kesabaran tidak akan sia-sia. Dukungan yang menguatkan. Ibu tua penjual sayur yang dulu sering menolongnya kini menjadi sahabat sekaligus mentor. Ia sering memberi nasihat tentang cara berjualan, mengatur keuangan, bahkan menyarankan agar Cynthia mulai menabung untuk masa depan anaknya. "Kalau kamu bisa sisihkan sedikit tiap hari, nanti lama-lama terkumpul. Jangan sampai uangmu habis begitu saja, Nak," ucapnya lembut. Cynthia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ia sadar, perjuangannya bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kontrakan yang dulu, kini jadi usaha kecil. Dengan keuntungan yang mulai stabil, Cynthia menyewa satu kontrakan kecil tambahan di sebelah rumahnya. Ia menjadikannya dapur produksi khusus gorengan. Meski sederhana, bagi Cynthia itu adalah pencapaian besar. Dari seorang perempuan yang dulu diusir tanpa harga diri, kini ia perlahan-lahan menjadi seorang pengusaha kecil yang mulai mandiri. Ia mempekerjakan 2 ibu rumah tangga di lingkungannya untuk membantu menggoreng dan membungkus pesanan. Mereka bekerja sambil membawa anak masing-masing, sehingga suasana dapur kecil itu selalu ramai dengan tawa dan tangisan anak-anak. "Kita sama-sama ibu, jadi mari saling bantu,"
kata Cynthia kepada mereka. Semakin dikenal. Kabar tentang gorengan enak milik Cynthia semakin meluas. Ada yang merekomendasikan lewat mulut ke mulut, ada pula yang mulai menuliskannya di media sosial. Seorang mahasiswa yang sering nongkrong di kedai kopi bahkan mengunggah gorengan Cynthia di akun pribadinya. Gorengan ternak yang pernah saya coba. Crispy di luar, lembut di dalam, bikin ketagihan, tulisnya. Unggahan itu viral di lingkup kecil kampus, membuat banyak anak muda datang khusus hanya untuk membeli gorengan Cynthia. Rama mulai mendengar kabar. Perkembangan ini akhirnya sampai juga ke telinga Rama. Awalnya ia tidak percaya. Baginya, Cynthia hanyalah perempuan lemah yang tidak bisa apa-apa. Tetapi ketika semakin banyak orang membicarakan gorengan itu, Rama mulai merasa terganggu. Ah, paling juga gorengan biasa. Orang-orang aja yang lebay, katanya meremehkan, meski dalam hati ada rasa penasaran. Retno, yang juga mendengar kabar itu, menambahkan dengan sinis. Retno, yang juga mendengar kabar itu, menambahkan dengan sinis. Kalaupun benar usahanya laris, tetap aja dia cuma tukang gorengan. Nggak level dibanding kita. Namun diam-diam, Bu Leni mulai merasa tidak tenang. Ia tak menyangka menantu yang dulu ia hina habis-habisan kini justru bangkit dan mulai mendapat pengakuan dari orang lain. Kebanggaan yang tersembunyi. Malam itu, setelah semua pesanan selesai, Cynthia duduk di kursi plastik usang sambil memangku bayinya yang kini tumbuh semakin sehat. Matanya berkaca-kaca melihat kontrakan kecilnya yang berubah menjadi dapur sibuk. Lihat, nak, dulu kita nggak punya apa-apa. Sekarang, kita punya usaha kecil. Ibu bangga sama kamu, karena kamulah alasan ibu terus berjuang. Ini baru permulaan. Kita akan lebih besar lagi suatu hari nanti. Dalam hatinya, ada rasa syukur yang dalam. Ia sadar, semua cemoohan, semua hinaan, dan luka masa lalu justru menjadi bahan bakar untuk membangkitkan dirinya. Dan kini, roda kehidupan mulai berputar. Waktu berjalan cepat. Usaha gorengan kecil Cynthia yang dulunya hanya bermodalkan wajan tua dan kompor mungil kini sudah berubah menjadi usaha besar. Dari kontrakan sempit yang penuh dengan asap minyak, ia berhasil membuka sebuah toko khusus gorengan dengan papan nama sederhana bertuliskan, "Gorengan Bu Cynthia, gurih, renyah, berkualitas." Awal perubahan besar. Semua bermula ketika pesanan demi pesanan tidak lagi bisa ia tangani sendirian. Cynthia mempekerjakan beberapa tetangga ibu rumah tangga untuk membantu di dapur, tetapi pesanan semakin membengkak. Banyak pelanggan meminta agar gorengan bisa dibeli langsung, tanpa harus memesan terlebih dahulu. Bu Cynthia, kenapa nggak buka toko aja? Jadi kami bisa beli kapan saja. Saran seorang pelanggan setia. Ucapan itu menggema di kepala Cynthia. Ia pun memberanikan diri menggunakan tabungan hasil kerja keras bertahun-tahun, ditambah pinjaman kecil dari koperasi pasar. Dengan uang itu, ia menyewa sebuah ruko mungil di pinggir jalan yang ramai. Toko baru yang ramai. Hari pertama toko dibuka, Cynthia deg-degan. Ia hanya menata meja panjang berisi berbagai jenis gorengan, tahu isi, tempe mendoan, bakwan, pisang goreng, risoles, dan lumpia. Harapannya sederhana, cukup ada yang datang membeli. Namun ternyata, antrian panjang langsung terbentuk sejak pagi. Orang-orang penasaran dengan gorengan yang katanya berbeda dari biasanya. Aromanya menggoda. Renyahnya terdengar ketika digigit, dan bumbunya pas di lidah. Enak banget. Bu, gak heran kalau rame begini, ujar seorang pembeli yang baru pertama kali mencoba. Saya bakal balik lagi bawa teman-teman, tambah yang lain. Hari itu, gorengan Cynthia ludes terjual.
Bahkan beberapa pelanggan kecewa karena kehabisan. Cynthia menutup toko dengan senyum dan air mata syukur. Hidup yang mulai nyaman. Dengan penghasilan yang semakin besar, Cynthia kini bisa hidup lebih layak. Ia membeli perlengkapan dapur modern, menambah karyawan hingga 5 orang, dan memperluas menu dengan variasi baru. Yang paling penting, ia kini mampu menyewa babysitter khusus untuk menjaga anaknya. Bukan berarti ia ingin lepas tangan, tetapi ia ingin memastikan bayinya dirawat dengan baik saat ia sibuk mengurus toko. Babysitter itu seorang perempuan muda bernama Mira, lembut dan penyayang. Setiap kali Cynthia harus ke toko, Mira dengan sabar menjaga bayi itu, mengajaknya bermain, dan memastikan ia tumbuh sehat. "Terima kasih, Mira. Aku jadi bisa kerja lebih tenang," kata Cynthia suatu hari. "Sama-sama, Bu. Anak ibu manis sekali. Saya juga senang menjaganya," jawab Mira dengan senyum tulus. Kehidupan yang berubah drastis. Kini, Cynthia tidak lagi terlihat seperti perempuan lelah yang dulu diusir tanpa ampun. Tubuhnya perlahan kembali segar. Wajahnya bercahaya, dan matanya penuh keyakinan. Ia bisa membeli pakaian baru, merawat dirinya lagi, bahkan mulai dihormati banyak orang. Tetangga yang dulu mencibir kini justru kagum. "Bu Cynthia hebat sekali. Dulu saya lihat beliau susah banget, sekarang malah sukses besar." Bener, ini namanya bangkit dari nol. Kata-kata itu menjadi bukti bahwa roda kehidupan benar-benar berputar. Bayangan masa lalu. Meski sukses, Cynthia tidak pernah lupa pada masa kelamnya. Setiap kali ia menutup toko dan menghitung hasil penjualan, bayangan Rama, Retno, dan Buleni selalu muncul di pikirannya. Ia ingat betul bagaimana mereka menghina tubuhnya, mengusirnya bersama bayinya, dan meremehkannya habis-habisan. "Kalau saja mereka tahu aku sampai di titik ini, pasti mereka terkejut," bisiknya lirih. Cynthia menatap anaknya yang tidur pulas. Senyum mengembang di bibirnya. "Lihat, Nak, kita sudah jauh berbeda dari dulu. Ibu janji, ini baru awal. Kita akan terus maju. Dan suatu hari nanti, mereka yang membuang kita akan datang berlutut." Hari-hari Cynthia kini terasa berbeda. Toko gorengannya semakin maju. Omzet harian bahkan mencapai jutaan rupiah. Cynthia tak lagi harus berdiri seharian di depan wajan yang panas. Semua itu kini ditangani oleh karyawannya. Perempuan-perempuan yang dulu pernah meremehkannya. Bahkan ada di antara mereka yang dulu ikut bergosip tentang dirinya. Awalnya Cynthia ragu menerima mereka bekerja, tetapi ia berpikir ulang. "Biar saja. Aku akan buktikan kalau aku bisa jadi pemimpin. Sekarang mereka yang bekerja padaku, bukan aku yang merendah di hadapan mereka," batinnya. Karyawan yang tunduk. Kini, karyawannya lah yang sibuk menggoreng, melayani pelanggan, dan mengangkat dus bahan baku. Sementara Cynthia hanya mengawasi, mencatat pemasukan, dan sesekali membantu melayani pelanggan setia. Beberapa karyawannya sering saling berbisik. "Dulu dia pernah diusir suaminya, sekarang malah jadi bos kita. Iya, lihat tuh, makin hari makin cantik. Uangnya banyak lagi." Cynthia hanya tersenyum tipis. Ia tahu persis apa yang mereka pikirkan. Dan di dalam hatinya, ada semacam kepuasan tersendiri. Ia berhasil membalikkan keadaan. Fokus pada diri sendiri. Namun bagi Cynthia, kesuksesan finansial saja tidak cukup. Ia ingin lebih. Ia ingin benar-benar membuktikan diri kepada Rama, Buleni, dan Retno, orang-orang yang dulu membuat hidupnya terpuruk. Maka ia memutuskan untuk melakukan hal yang selama ini selalu ia abaikan, merawat dirinya sendiri. Setiap pagi,
Sebelum berangkat ke toko, Cynthia menyisihkan waktu 1 jam untuk pergi ke gym. Awalnya berat, tubuhnya terasa kaku, otot-ototnya nyeri, dan keringat bercucuran. Namun pelatih gym selalu menyemangati. Kalau ibu konsisten, tubuh ibu bakal kembali kencang, sehat, dan bugar. Jangan menyerah. Dan benar, setelah berminggu-minggu, tubuh Cynthia mulai menunjukkan perubahan. Lengan yang dulu kendur kini lebih kencang. Perutnya perlahan rata, tidak lagi segendut saat habis melahirkan. Wajahnya pun lebih segar karena pola hidup sehat. Setelah gym, Cynthia juga rutin ke salon kecantikan. Ia melakukan perawatan wajah, rambut, bahkan sesekali spa untuk menghilangkan penat. Rambut hitamnya kini berkilau, wajahnya berseri tanpa make-up berlebihan, dan gaya berpakaian pun semakin elegan. Bayangan masa lalu yang membakar semangat. Setiap kali ia melihat dirinya di cermin, Cynthia selalu teringat ejekan Retno. "Kamu udah gak cantik lagi, Cynthia. Udah kayak emak-emak gendut. Pantes aja Rama jijik." Atau kata-kata Bu Leni, "Perempuan gak bisa jaga badan gak pantas jadi istri anak saya." Kata-kata itu yang kini menjadi bahan bakarnya. "Lihatlah aku sekarang. Aku bukan lagi perempuan yang kalian buang dan hina," gumamnya setiap kali selesai merias diri. Perhatian dari orang sekitar. Perubahan Cynthia mulai menarik perhatian banyak orang. Para pelanggan toko gorengannya tidak hanya kagum pada kelezatan gorengan, tetapi juga pada penampilan pemiliknya yang semakin memukau. "Wah, Bu Cynthia sekarang makin cantik aja." Benar, selain sukses, dia juga elegan banget. Bahkan ada beberapa pria mapan yang mencoba mendekatinya, memberikan nomor telepon, hingga mengajak makan malam. Namun Cynthia menolak dengan halus. "Maaf, saya belum tertarik. Fokus saya sekarang hanya anak dan usaha," jawabnya tegas. Janji dalam hati. Malam itu, setelah menidurkan bayinya, Cynthia duduk di meja kerjanya. Ia menatap semua catatan penjualan dan rencana pengembangan usaha. Lalu ia menatap cermin kecil di meja, tersenyum melihat wajahnya yang semakin bercahaya. "Rama, Bu Leni, Retno, kalian akan lihat. Kalian pernah mengusirku dengan hinaan, tapi suatu hari nanti aku akan berdiri di depan kalian dengan kepala tegak. Dan saat itu tiba, bukan aku yang malu, tapi kalian." Matanya berkilat penuh tekad. Kini Cynthia bukan lagi perempuan lemah yang mudah diinjak. Ia adalah perempuan sukses, cantik, kuat, dan siap menghadapi dunia dengan percaya diri. Hari itu di sebuah ruang tamu rumah mewah peninggalan almarhum ayah Rama, suasana terasa biasa saja. Bu Leni sedang menyulam di kursi goyang, sementara Retno sibuk memainkan ponselnya. Rama duduk di sofa dengan wajah lelah. Pikirannya penuh dengan tagihan dan tekanan kerja. Namun ketenangan itu pecah ketika Retno tiba-tiba menjerit kecil. "Loh, ini beneran gak sih?" serunya sambil menatap layar ponselnya lekat-lekat. Rama dan Bu Leni menoleh bersamaan. "Ada apa lagi, Ret?" tanya Bu Leni dengan nada agak kesal. Retno menoleh ke arah mereka. Matanya membesar. Ini Cynthia. Mas, lihat deh. Dia sekarang punya toko gorengan gede. Ramai banget. Orang-orang pada antre di depan tokonya. Terus, fotonya juga banyak tersebar di Facebook dan Instagram." Rama spontan meraih ponsel Retno. Matanya terpaku pada foto-foto Cynthia yang kini tampil berbeda. Tubuhnya langsing, wajahnya cerah, rambutnya terurai rapi, dan senyumnya memancarkan kepercayaan diri. Dalam salah satu foto, Cynthia tampak berdiri di depan tokonya dengan papan nama besar bertuliskan, "Gorengan Cynthia renyah, gurih, juara."
Pelanggan berjejer panjang di depannya. Bahkan ada mobil-mobil mewah yang ikut parkir di sekitar. Bu Leni ikut melongok. Wajahnya langsung berubah kaku. Ini beneran Cynthia? Bukan editan? Tanyanya, seolah tak percaya. Retno menggeleng cepat. Bukan, Bu. Banyak yang upload. Katanya gorengannya enak banget. Harganya terjangkau. Terus tempatnya bersih. Bahkan ada yang bilang kalau dia udah punya beberapa karyawan sendiri. Bayangin, Bu. Dia yang dulu diusir dari rumah ini sekarang jadi bos. Rama terdiam. Tangannya gemetar memegang ponsel itu. Gambar Cynthia yang berdiri gagah di depan toko seakan menusuk hatinya. Wajah perempuan yang dulu ia hina dan ia tinggalkan kini berubah menjadi sosok yang memesona. Dalam hati kecilnya, Rama merasa sesak. Itu istriku dulu. Perempuan yang pernah menemaniku dari nol. Kenapa aku begitu bodoh membuangnya? Kenapa aku biarkan omongan ibu dan Retno memengaruhi pikiranku? Bu Leni yang tersulut. Namun berbeda dengan Rama, Bu Leni justru merasa panas. Wajahnya merah padam. Suaranya meninggi. Tidak mungkin. Perempuan itu dulu sudah kusir. Badannya seperti sapi bengkak. Tidak terurus. Tidak pantas jadi istri anakku. Bagaimana bisa dia sekarang berdiri tegak dan sukses seperti ini? Retno mencoba menenangkan, tapi justru menambah bensin ke api. Ya, Bu, tapi faktanya begitu. Bahkan ada gosip kalau pengusaha dari luar kota mau ngajak kerja sama-sama Cynthia. Kalau benar, usahanya bisa makin gede. Bisa-bisa dia jadi terkenal. Bu Leni menepuk meja keras. Tidak, aku tidak bisa terima. Perempuan seperti dia tidak pantas naik derajat. Kalau orang-orang tahu itu mantan menantuku, mereka akan menganggap keluargaku dulu keterlaluan. Rama yang gelisah. Rama menunduk. Wajahnya muram. Kata-kata ibunya terasa seperti tamparan keras. Bayangan masa lalu kembali menari di benaknya. Momen ketika ia menatap tubuh Cynthia dengan jijik, saat ia mengatakan kata-kata dingin penuh penolakan, hingga detik ia benar-benar menalak dan mengusir istri serta anaknya sendiri. Dan kini, perempuan yang ia hancurkan itu bangkit, bahkan jauh lebih kuat daripada dirinya. Mas, kenapa diam aja? Tanya Retno, menyenggol lengannya. Rama menarik napas panjang. Ret, Bu, aku nggak nyangka dia bisa berubah kayak gitu. Aku kira, setelah aku tinggalkan, hidupnya bakal hancur. Tapi ternyata, suaranya tercekat. Dia justru jauh lebih baik tanpa aku. Bu Leni langsung menyambar. Rama, jangan bicara bodoh. Jangan sampai kamu menyesal. Ingat, dia itu sudah bukan bagian dari kita lagi. Tidak pantas kamu kagumi. Biarkan saja dia sibuk dengan hidupnya. Namun ucapan ibunya hanya membuat hati Rama semakin kacau. Hati yang mulai terusik. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Rama duduk sendirian di teras rumah. Ia membuka ponselnya, mencari nama Cynthia di media sosial. Puluhan foto dan postingan tentang toko gorengan itu bermunculan. Cynthia tampak begitu bahagia, memeluk anak mereka yang kini sudah semakin besar. Rama menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya Tuhan, aku sudah kehilangan dia. Aku yang membuatnya menderita. Tapi sekarang aku juga yang merasa hampa melihatnya bahagia tanpa aku. Sementara itu, Bu Leni dan Retno di kamar masing-masing juga tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan tentang Cynthia yang sukses membuat mereka merasa malu, seolah wajah mereka akan tercoreng di depan masyarakat. Bagi mereka, kebangkitan Cynthia bukanlah hal yang membanggakan, melainkan ancaman.
Namun bagi Cynthia sendiri, ini baru awal dari balas dendam elegannya. Hari Minggu pagi, Rama menghadiri acara arisan RT bersama ibunya, Bu Leni, dan adiknya, Retno. Seperti biasa, mereka duduk di sudut ruangan sambil berbincang dengan beberapa tetangga. Namun kali ini, suasana terasa berbeda. Ada bisik-bisik yang terdengar jelas, dan semua itu mengarah pada satu nama, Cynthia. Bisik-bisik yang membakar telinga. Kalian tahu nggak? Gorengan Cynthia sekarang makin rame. Katanya sehari bisa habis ribuan biji. Iya, aku sampai antre 2 kali minggu lalu. Rasanya enak banget, bersih, dan harganya pas. Hebat ya. Padahal dulu dia sempat diusir sama suaminya. Tapi lihat sekarang, malah lebih sukses daripada keluarga mantan suaminya. Rama yang duduk tak jauh dari sana menunduk dalam-dalam. Wajahnya terasa panas, telinganya berdenging. Retno meliriknya cepat, sementara Bu Leni berdeham, mencoba menutupi rasa malunya. Namun bisik-bisik itu tak berhenti. Dulu kan Rama sama Cynthia. Aduh sayang banget. Yah, kalau dia sabar sedikit, sekarang pasti hidupnya enak banget. Iya, laki-laki mana sih yang tega ninggalin istri sebaik Cynthia? Cantik lagi sekarang, makin terawat. Nggak nyangka banget, udah kayak artis. Rama mengepalkan tangan di pangkuannya. Setiap kalimat itu seperti pisau yang menusuk dadanya. Bu Leni yang merasa terhina. Tak tahan lagi, Bu Leni menyela dengan suara meninggi. Sudah, jangan dibanding-bandingkan. Itu cuma jualan gorengan saja, bukan sesuatu yang istimewa. Hanya kebetulan saja laris. Namun justru ucapannya membuat beberapa ibu-ibu menoleh dan tertawa kecil. Loh, Bu Leni, jangan meremehkan. Gorengan Cynthia itu beda. Banyak orang dari luar kota datang ke sana. Bahkan ada yang bilang dia mau buka cabang. Kalau itu benar, wah, usahanya bisa jadi besar sekali. Bu Leni terdiam. Wajahnya pucat lalu merah padam. Ia tidak pernah menyangka, mantan menantunya yang dulu ia hina sebagai perempuan gagal, kini dipuji-puji di depan umum. Retno ikut kena sindiran. Seakan belum cukup, salah satu tetangga mendekati Retno. Ret, gimana rasanya sekarang jadi adik ipar mantan perempuan sukses? Hehehe, jangan-jangan kamu kalah pamor ya sama Mbak Cynthia? Retno menggertakkan gigi. Hei, jangan seenaknya ngomong begitu. Dia itu cuma jualan gorengan, bukan pengusaha besar. Tetangga itu hanya tersenyum sinis. Tapi faktanya, sekarang orang lebih kenal Cynthia daripada kalian. Ucapan itu membuat Retno terdiam, tak mampu membalas. Rama yang makin tersudut. Sepulang dari acara itu, Rama masuk ke kamarnya dan menutup pintu dengan keras. Ia melempar kemejanya ke kursi, lalu menatap wajahnya di cermin. Kenapa semua orang harus membandingkan aku dengan dia? Gumamnya lirih. Di matanya, tampak sosok pria yang kusut, penuh penyesalan, dan tak lagi berwibawa. Berbeda jauh dengan citra Cynthia yang selalu ia lihat di media sosial. Elegan, penuh percaya diri, dan dikelilingi kesuksesan. Dalam hati, Rama mulai diliputi rasa iri sekaligus menyesal. Ia membayangkan jika dulu tidak menalaknya, mungkin sekarang ia yang berdiri di samping Cynthia, menikmati kesuksesan itu bersama-sama. Namun kenyataannya, yang ia miliki sekarang hanyalah rasa malu dan hinaan dari orang sekitar. Bu Leni dan Retno yang gelisah. Di ruang tamu, Bu Leni dan Retno juga tak kalah resah. Bu, orang-orang makin berani ngomong seenaknya. Aku nggak tahan lagi dibanding-bandingkan sama Cynthia, keluh Retno.
Bu Leni menepuk dadanya. Napasnya terengah karena emosi. Aku juga malu. Red. Semua ini gara-gara perempuan itu. Dia sengaja pasti ingin mempermalukan kita. Lihat saja. Suatu hari nanti dia pasti jatuh lagi. Aku tidak akan membiarkan dia terus dipuji sementara kita dihina. Namun jauh di dalam hatinya, Bu Leni tahu bahwa ucapan itu hanyalah tameng. Ia sadar, Cynthia kini benar-benar berada jauh di atas mereka. Awal dari kekhawatiran baru. Malam itu, Rama duduk termenung di teras, menatap kosong langit gelap. Suara tawa anak-anak tetangga yang menyebut nama Cynthia masih terngiang di telinganya. Semua orang memuji dia, semua orang membandingkannya denganku. Dan aku bahkan tidak punya apa-apa lagi. Air matanya hampir jatuh, namun ia segera menghapusnya. Ia tidak ingin terlihat lemah, meski hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak pernah menyangka, perempuan yang dulu ia usir dengan penuh hinaan, kini justru menjadi sumber rasa malu terbesarnya. Dan perbandingan itu hanyalah awal dari keterpurukan mereka. Hari-hari berlalu, namun kabar tentang kesuksesan Cynthia semakin tidak terbendung. Berita tentang gorengan Cynthia bahkan masuk ke media lokal. Foto Cynthia bersama para pelanggan yang datang dari luar kota tersebar luas di media sosial. Ia dipuji bukan hanya karena usaha gorengannya, tapi juga karena penampilannya yang anggun dan menawan. Sementara itu, Rama, Bu Leni, dan Retno justru mengalami kebalikannya. Nama mereka tercoreng. Malu di hadapan masyarakat. Di acara pengajian desa, beberapa ibu-ibu berbicara tanpa ragu. Kasihannya Rama, ninggalin istri yang setia malah sekarang jatuh miskin nama, sementara mantannya sukses. Iya, padahal dulu Bu Leni sering menghina Cynthia. Sekarang malah kebalik, Bu Leni jadi bahan omongan. Bu Leni hanya bisa menunduk, wajahnya terasa terbakar. Retno pun kesal setiap kali orang menyindirnya dengan ucapan, "Gimana kabar mantan kakak iparmu? Wah, sekarang luar biasa sukses ya." Rama pun ikut merasakan tatapan merendahkan. Teman-teman lamanya bahkan terang-terangan membandingkan. "Mas, jujur aja, kamu pasti nyesel kan? Dulu istri kamu itu setia banget. Coba kalau nggak cerai, sekarang kamu pasti ikut sukses." Kalimat itu menancap dalam-dalam. Rama tidak bisa membantah. Keputusan untuk menemui Cynthia. Malam itu, di ruang tamu rumah yang kini terasa dingin, Bu Leni membuka pembicaraan. "Kita nggak bisa begini terus. Orang-orang sudah kelewat batas mempermalukan kita. Semua gara-gara perempuan itu. Kita harus bicara langsung dengannya." Retno mengangguk cepat. "Betul, Bu. Aku udah nggak tahan dibanding-bandingin sama dia. Kita temui aja. Sekalian biar dia tahu kalau kita nggak takut sama keberhasilannya." Rama terdiam lama. Dalam hatinya bercampur rasa malu, rindu, dan penyesalan. Namun akhirnya ia mengangguk. "Baiklah, kita temui Cynthia." Pertemuan yang menyakitkan. Keesokan harinya, mereka bertiga datang ke toko gorengan Cynthia. Begitu tiba, mereka terkejut melihat antrean panjang yang mengular hingga keluar halaman. Pelanggan ramai, suasana riuh, dan beberapa karyawan berseragam sibuk melayani. Di balik meja kasir, Cynthia berdiri anggun. Wajahnya berseri, tubuhnya langsing dan bugar. Ia tampak jauh berbeda dari bayangan mereka dulu. Cynthia menyambut pelanggan dengan senyum ramah, hingga matanya akhirnya menangkap tiga sosok yang tak asing. Rama, Bu Leni, dan Retno. Suasana seketika hening. Beberapa pelanggan mulai berbisik.
Itu kan mantan suami dan mertuanya Cynthia. Wah, berani juga mereka datang ke sini. Malu nggak ya? Bu Leni merasakan tatapan orang-orang menusuk tubuhnya. Retno menunduk, sementara Rama tampak gugup. Cynthia melangkah keluar dari balik meja, berdiri tegak di hadapan mereka. "Ada perlu apa kalian kesini?" tanyanya dengan suara dingin namun tegas. Kata-kata yang membalik keadaan. Bu Leni berusaha menjaga wibawa, meski suaranya bergetar. "Kami hanya ingin bicara. Cynthia, kau sudah berubah banyak." Cynthia tersenyum tipis, lalu menatap mereka satu persatu. "Berubah? Aku memang berubah. Karena kalian dulu membuangku, menghinaku, dan mengusirku bersama anakku. Tapi lihatlah sekarang, aku tidak hancur seperti yang kalian harapkan. Justru aku berdiri di sini, lebih kuat daripada sebelumnya." Orang-orang yang mendengar ikut mengangguk, bahkan ada yang bertepuk tangan pelan. Retno tak tahan, ia menyela dengan nada sinis. "Jangan sombong dulu, Cynthia. Ingat, dulu kamu itu gendut, jelek, dan gak ada apa-apanya. Semua orang lihat sendiri." Namun Cynthia membalas dengan tenang. "Betul, Retno. Dulu aku memang begitu. Tapi aku bangkit. Dan sekarang, kalian yang justru jadi bahan ejekan masyarakat. Perbedaan kita jelas. Aku bekerja keras untuk berdiri, sementara kalian sibuk menjatuhkan orang lain." Rama menunduk, wajahnya merah, hatinya terasa remuk. Ia ingin bicara, ingin meminta maaf, tapi lidahnya keluh. Cynthia mendekat selangkah, lalu menatap tajam ke arah mereka. "Kalian pernah membuat aku menangis setiap malam. Tapi sekarang, giliran kalian yang malu di depan banyak orang. Dan percayalah, ini baru permulaan. Aku akan terus berdiri, dan kalian akan semakin rendah di mata masyarakat." Pulang dengan wajah tertunduk. Tak sanggup menahan malu, Bu Leni menarik tangan Retno. "Ayo pulang," serunya dengan suara bergetar. Rama masih terpaku, menatap Cynthia sekali lagi sebelum akhirnya ikut pergi dengan langkah gontai. Orang-orang di sekitar tertawa kecil, beberapa bahkan terang-terangan berkata, "Pantas aja mereka malu." Itu balasan yang setimpal. Benar, Tuhan memang adil. Sementara Cynthia berdiri tegak di depan tokonya, dengan senyum elegan. Ia tahu, pertemuan ini hanyalah salah satu bentuk pembalasan dari penderitaan yang dulu ia alami. Dan ia berjanji, masih banyak hal yang akan membuat Rama, Bu Leni, dan Retno benar-benar berlutut di hadapannya. Beberapa minggu setelah nama mereka tercoreng di mata masyarakat, suasana di rumah Rama benar-benar muram. Bu Leni yang biasanya lantang kini lebih banyak diam, sementara Retno jarang keluar rumah karena takut jadi bahan gunjingan tetangga. Sedangkan Rama, hatinya semakin hancur ketika kabar tentang kesuksesan Cynthia terus terdengar di telinganya. Setiap kali ia lewat pasar, orang-orang membicarakan gorengan renyah dan enak di toko milik Cynthia. Mereka memuji kegigihan dan ketangguhan seorang wanita yang dulu sempat mereka pandang rendah. Bahkan beberapa kenalan lama Rama terang-terangan berkata, "Beruntung benar Cynthia itu. Sudah cantik lagi, sekarang kaya pula. Sayang suaminya dulu nggak bisa menghargai." Kalimat-kalimat itu seperti pisau yang menusuk dada Rama. Ia mulai menyadari betapa besar kesalahannya, betapa ia sudah menukar sebuah permata dengan debu. Suatu malam, Rama duduk termenung di ruang tamu. Bu Leni dan Retno ikut duduk bersamanya. Wajah mereka sama-sama muram. Retno, aku sudah nggak kuat lagi begini," ucap Rama dengan suara berat. "Aku menyesal, benar-benar menyesal mengusir Cynthia dulu.
Aku ingin minta maaf. Bahkan kalau bisa, aku ingin rujuk dengannya. Retno spontan menatap Rama dengan kaget. Bang, setelah semua yang kita lakukan, apa kamu nggak malu? Dia pasti sudah benci setengah mati. Namun, Buleni justru menghela napas panjang. Rama benar. Kita yang salah. Dulu ibu yang paling banyak mencaci, membandingkan tubuhnya seperti sapi bengkak. Padahal dia baru saja melahirkan cucumu. Ibu yang salah besar. Kalau dia mau memaafkan, itu karunia besar buat kita. Kalaupun tidak, kita harus tetap meminta maaf. Rama mengangguk mantap. Ia tahu langkah yang akan ditempuhnya tidak mudah. Tapi hatinya tidak bisa tenang sebelum meminta maaf pada wanita yang sudah ia sakiti. Beberapa hari kemudian, Rama memberanikan diri mendatangi toko gorengan Cynthia. Saat itu toko terlihat ramai, dipenuhi pelanggan. Cynthia tampak anggun dengan pakaian rapi, tubuh yang lebih langsing karena rutin nge-gym, dan wajah yang semakin segar berkat perawatan. Ia tersenyum ramah melayani pelanggan, sama sekali tidak menyangka Rama akan datang. Ketika semua pelanggan selesai dilayani, Rama maju ke depan, wajahnya menunduk penuh rasa bersalah. Cynthia, suaranya bergetar. Aku minta maaf. Atas semua kata-kata kasarku dulu, atas semua perlakuanku, aku hilaf. Aku ingin memperbaiki semuanya. Bisakah kita kembali seperti dulu? Cynthia menatap Rama lama sekali. Ada luka yang masih membekas di hatinya. Luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Ia menghela napas dalam, lalu menjawab tegas. Rama, aku sudah mati-matian bertahan setelah kau usir dengan anak kita. Kau, ibumu, dan adikmu menghinaku, merendahkanku sampai aku hampir kehilangan harga diriku. Sekarang setelah aku berhasil bangkit, kau datang lagi? Tidak, aku tidak akan kembali. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang, tanpa kamu. Rama terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia sadar harapannya pupus. Namun, Cynthia belum selesai. Kalau kau benar-benar menyesal, jangan hanya minta maaf padaku. Datanglah bersama ibumu dan adikmu. Tatap aku dan tatap anakmu, lalu minta maaf dengan sungguh-sungguh. Itu yang kalian butuhkan. Bukan rujuk, tapi penebusan. Rama menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mengangguk lemah. Baik, Cynthia, aku akan lakukan itu. Aku akan pastikan ibu dan Retno juga meminta maaf padamu. Setidaknya, aku ingin memperbaiki kesalahan, meski aku tahu tidak bisa lagi memilikimu. Malam itu, Rama pulang dengan hati hancur, tapi juga dengan tekad baru, membawa Buleni dan Retno untuk berlutut meminta maaf pada Cynthia. Hari itu, udara terasa berat bagi Rama, Buleni, dan Retno. Dengan langkah ragu, mereka berjalan menuju toko gorengan milik Cynthia yang kini sudah terkenal dan ramai pembeli. Banyak tetangga yang melihat kedatangan mereka, sebagian berbisik-bisik, sebagian hanya menatap dengan tatapan heran. Retno menggenggam erat tangan Buleni, sementara Rama berjalan paling depan, wajahnya pucat menahan rasa malu. Bu, Retno, jangan ada kata kasar lagi, jangan ada gengsi. Kita datang untuk meminta maaf, bukan untuk membela diri, bisik Rama lirih. Buleni mengangguk pelan. Ibu tahu, nak, ini sudah seharusnya. Sesampainya di depan toko, mereka menunggu sampai antrian pelanggan berkurang. Cynthia tampak sibuk melayani dengan senyum ramah, ditemani beberapa karyawan yang kini bekerja padanya. Ia terlihat begitu berbeda dari dulu, penuh percaya diri, berwibawa, dan anggun. Ketika melihat Rama bersama ibunya dan Retno berdiri di depan toko,
Cynthia sempat terdiam. Senyumnya hilang, berganti dengan tatapan datar. Namun, ia memilih menunggu mereka yang memulai. Rama maju satu langkah, lalu menunduk. Cynthia, aku datang bersama Ibu dan Retno. Kami ingin meminta maaf. Bu Leni langsung menangis. Ia maju, menggenggam tangan Cynthia dengan erat. Nak, maafkan Ibu. Dulu lidah ini terlalu tajam, menghinamu saat tubuhmu berubah setelah melahirkan. Padahal itu hal yang wajar. Perjuanganmu melahirkan cucuku. Tapi Ibu buta, Ibu sombong. Tolong, maafkan Ibu. Retno pun ikut bicara. Suaranya lirih dan penuh penyesalan. Mbak, aku salah besar. Aku sering ikut-ikutan mencemooh, menghinamu. Padahal aku tahu kamu orang baik. Maafkan aku, Mbak. Aku sudah keterlaluan. Rama kemudian menunduk lebih dalam. Suaranya bergetar. Aku menyesal sudah mengusirmu. Aku menyesal sudah risih padamu. Padahal kau sedang berjuang membesarkan anak kita. Aku sadar aku suami yang gagal. Aku minta maaf. Suasana mendadak hening. Karyawan Cynthia, bahkan beberapa pelanggan yang masih ada, ikut menyaksikan momen itu. Mereka melihat bagaimana orang-orang yang dulu menghina Cynthia kini berlutut dalam penyesalan. Cynthia menatap mereka bertiga lama sekali. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia menahan diri. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata dengan tenang. Kalian menyesalku setelah aku berhasil. Setelah aku bangkit. Tapi ingat, aku tidak membangun ini semua untuk kalian. Aku membangunnya untuk diriku, untuk anakku. Luka yang kalian beri tidak akan pernah benar-benar hilang. Aku memaafkan, tapi aku tidak akan pernah kembali. Bu Leni menangis terseduh. Retno ikut menunduk dalam. Rama sendiri hanya bisa menggigit bibir, menerima kenyataan pahit bahwa penyesalannya datang terlambat. Namun, Cynthia melanjutkan, suaranya tegas tapi lembut. Kalau kalian sungguh-sungguh ingin menebus kesalahan, jangan lakukan ini demi aku. Lakukan demi anakku, cucumu. Jangan pernah lagi ada kata hinaan. Perlakukan dia dengan cinta. Itu satu-satunya cara kalian bisa memperbaiki diri. Mereka bertiga mengangguk dalam, meneteskan air mata. Masyarakat yang menyaksikan adegan itu mulai berbisik-bisik. Namun kali ini penuh kekaguman terhadap keteguhan hati Cynthia. Hari itu, Cynthia menunjukkan pada dunia bahwa luka bisa dimaafkan, tapi harga diri tidak bisa dibeli kembali. Ia tetap berdiri tegar, sementara Rama, Bu Leni, dan Retno belajar arti penyesalan yang sesungguhnya. Hari-hari Cynthia kini dipenuhi cahaya baru. Toko gorengan yang ia bangun dengan keringat dan air mata semakin berkembang pesat. Ia tidak lagi perlu repot menggoreng sendiri karena sudah memiliki karyawan yang terlatih. Setiap pagi, ia hanya datang untuk memastikan kualitas makanan, memberi arahan, dan menyiapkan strategi baru agar usahanya semakin maju. Sisa waktunya ia habiskan bersama anak semata wayangnya. Ia menyewa babysitter profesional, tapi tetap berusaha meluangkan waktu pribadi. Cynthia tahu, ia pernah kehilangan banyak momen berharga ketika awal-awal berjuang sendiri. Maka kali ini ia tidak ingin melewatkan satupun tumbuh kembang sang buah hati. Setiap sore, ia membawa anaknya jalan-jalan ke taman kota. Banyak orang yang mengenali mereka, menyapa ramah, bahkan memuji keteguhan Cynthia. Ibu yang hebat, begitu kata mereka. Anak itu tumbuh dalam dekapan cinta dan perhatian, meski tanpa sosok ayah di sisinya. Di sisi lain, kehidupan Rama, Bu Leni, dan Retno berubah muram. Nama mereka sudah terlanjur rusak di mata masyarakat. Tetangga-tetangga yang dulu sering mereka ajak bergosip kini lebih banyak menjauh. Setiap kali melangkah keluar rumah, mereka merasa tatapan penuh cibiran menembus dada mereka. Rama sendiri hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Rumah tangga yang dulu ia remehkan kini tampak seperti harta tak ternilai yang tak mungkin kembali. Ia sering duduk termenung, membayangkan wajah anaknya yang kini jarang ia lihat. Setiap kali mendengar kabar kesuksesan Cynthia,
Hatinya makin teriris. Bu Leni pun tidak luput dari rasa malu. Ia yang dulu suka membanggakan diri di depan tetangga, kini lebih sering mengurung diri di rumah. Sesekali ia menangis diam-diam, mengingat kata-kata kasarnya yang menghina tubuh Cynthia pasca melahirkan. Ia sadar, semua itu kini jadi bumerang yang memalukan dirinya sendiri. Retno, yang dulu paling lantang mencibir, kini tidak punya keberanian menatap mata tetangga. Beberapa kali ia mencoba melamar pekerjaan, tapi selalu gagal karena orang-orang sudah tahu nama keluarganya tercemar. Ia hidup dalam sesal, membenci diri sendiri, tapi terlambat untuk memperbaiki. Sementara itu, Cynthia justru semakin bersinar. Ia mulai diundang dalam acara-acara kewirausahaan lokal, menceritakan kisah perjuangannya yang inspiratif. Banyak perempuan lain yang merasa tergerak oleh ceritanya, menjadikannya teladan tentang keteguhan hati seorang ibu yang tidak menyerah meski dihina, dikhianati, dan ditinggalkan. Dalam hati kecilnya, Cynthia memang masih menyimpan luka. Namun ia sudah berdamai dengan masa lalu. Baginya, kebahagiaan sejati kini bukan lagi tentang membuktikan sesuatu kepada Rama atau keluarganya, melainkan tentang membesarkan anaknya dengan penuh cinta, memberi kehidupan yang layak, dan berdiri tegak sebagai perempuan mandiri. Hari-hari Rama, Bu Leni, dan Retno mungkin hanya akan terus diliputi penyesalan, tapi Cynthia tidak peduli. Ia sudah melangkah jauh, menatap masa depan dengan keyakinan. Baginya, masa lalu hanyalah pelajaran, sementara masa depan adalah ruang untuk kebahagiaan yang tak tergoyahkan. Hari itu, sebuah undangan resmi tiba di tangan Cynthia. Stasiun televisi nasional mengundangnya menjadi bintang tamu dalam acara talk show bertema Perempuan Hebat Indonesia. Produser acara tersebut tertarik dengan kisah perjuangan Cynthia yang viral di media sosial, dari ibu rumah tangga yang dihina, diusir bersama anaknya, hingga bangkit menjadi pengusaha sukses dengan toko gorengan yang kini punya banyak cabang. Saat membaca undangan itu, hati Cynthia bergetar. Dulu, ia hanya seorang wanita yang sering menahan air mata di balik pintu kamar. Kini, suaranya diminta untuk menginspirasi ribuan orang di seluruh negeri. Ia menatap anaknya yang sedang bermain, lalu tersenyum penuh kebanggaan. Semua ini untukmu, Nak. Semua perjuangan Mama tidak sia-sia. Hari siaran pun tiba. Cynthia tampil anggun dengan balutan kebaya modern sederhana, rambut ditata rapi, wajahnya bersinar penuh percaya diri. Di studio, penonton bertepuk tangan meriah ketika pembawa acara memperkenalkannya. Pemirsa, inilah Cynthia, seorang ibu muda yang kisah hidupnya membuat banyak orang terharu. Dari dihina dan diusir, hingga kini bangkit menjadi sosok inspiratif. Mari kita sambut. Tepuk tangan bergemuruh. Cynthia melangkah ke panggung dengan senyum tulus. Ia duduk, lalu mulai bercerita. Dengan suara bergetar namun mantap, Cynthia mengisahkan masa-masa sulitnya. Tentang bagaimana tubuhnya dihina setelah melahirkan, tentang rasa sakit saat diusir bersama bayi mungilnya, tentang malam-malam panjang ia berjualan gorengan di jalan demi sesuap nasi. Lalu bagaimana usahanya berkembang sedikit demi sedikit, hingga kini ia mampu membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Saat ia selesai bercerita, sebagian penonton meneteskan air mata, sebagian lagi memberikan standing ovation. Pembawa acara menutup dengan kalimat, Ibu Cynthia adalah bukti bahwa perempuan tidak boleh dipandang sebelah mata. Ia bangkit, bukan untuk membalas dendam semata, tapi untuk menunjukkan bahwa keteguhan hati bisa mengubah luka menjadi kemenangan. Sementara itu, di rumah kecil mereka, Rama, Bu Leni, dan Retno menyaksikan acara itu dari televisi. Wajah mereka pucat, hati mereka perih. Rama menggenggam rambutnya frustasi. Itu seharusnya aku yang mendampingi dia, bukan duduk di sini menanggung malu. Bu Leni menangis terseduh. Astaga, seluruh negeri mendengar kisahnya. Dan kita yang jadi orang jahat dalam ceritanya. Retno hanya bisa menunduk, tubuhnya bergetar. Semua orang akan tahu,
semua orang akan semakin membenci kita. Nama mereka memang semakin hancur. Tetangga yang menonton acara itu mulai berbisik-bisik, mengingat kembali bagaimana dulu Cynthia diperlakukan. Kini, masyarakat semakin mengagumi Cynthia dan semakin merendahkan Rama, Buleni, dan Retno. Bagi Cynthia, hari itu menjadi puncak kemenangan. Ia tidak hanya sukses dalam bisnis, tapi juga berhasil mengubah luka masa lalunya menjadi cerita inspiratif yang menggema ke seluruh negeri. Ia tidak lagi sekadar korban, melainkan pemenang. Sementara Rama, Buleni, dan Retno hanya bisa tenggelam dalam rasa malu yang semakin dalam, menyadari satu hal pahit, penyesalan mereka datang terlambat. Tahun demi tahun berlalu. Kehidupan Cynthia semakin mapan. Toko gorengannya kini berkembang menjadi beberapa cabang. Bahkan ia mulai merambah ke bisnis catering. Setiap hari, ia disibukkan dengan rapat bersama manajer toko, perencanaan produksi, dan strategi pemasaran. Namun di tengah kesibukannya, ia tidak pernah melupakan peran terpentingnya, seorang ibu. Anaknya tumbuh sehat, cerdas, dan penuh kasih sayang. Setiap pagi, mereka sarapan bersama. Setiap malam, Cynthia selalu menemani anaknya belajar sebelum tidur. Kehangatan itu adalah kebahagiaan sejati yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Bagi Cynthia, ia sudah menemukan dunianya, hidup damai bersama anak, jauh dari racun masa lalu. Sementara itu, Rama, Buleni, dan Retno menjalani hidup yang jauh berbeda. Mereka masih tinggal di rumah lama, tapi suasananya kini muram dan penuh penyesalan. Masyarakat yang dulu sering bertandang kini memilih menjauh. Tidak ada lagi sapaan hangat tetangga, tidak ada lagi undangan ke acara lingkungan. Rama lebih banyak mengurung diri, menyesali keputusan yang telah menghancurkan keluarganya. Setiap kali ia melihat pasangan muda bersama anak mereka, hatinya terasa hancur, mengingat apa yang telah ia buang dengan tangannya sendiri. Buleni, yang dulu merasa bangga sebagai mertua yang disegani, kini hidup dalam kesunyian. Setiap kali ia keluar rumah, bisikan tetangga membuatnya menunduk malu. Retno pun tidak kalah pedih. Ia gagal menemukan kebahagiaan dalam hidupnya sendiri, dibayangi kesalahan besar yang pernah ia lakukan kepada kakak iparnya. Hari-hari mereka kini terasa panjang, sepi, dan penuh penyesalan. Dunia seakan tidak lagi mempedulikan mereka. Bagi Cynthia, semua luka itu telah menjadi bagian dari masa lalu. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Luka memang meninggalkan bekas, tapi ia memilih menjadikannya pelajaran. Ia berhasil membuktikan bahwa harga diri seorang perempuan tidak bisa dihancurkan oleh hinaan, dan bahwa kekuatan terbesar ada dalam dirinya sendiri. Suatu sore yang indah, Cynthia berjalan bergandengan tangan dengan anaknya di sebuah taman. Senja memantulkan cahaya keemasan, membuat wajahnya tampak semakin bersinar. Anak kecil itu tertawa lepas, sementara Cynthia tersenyum penuh ketenangan. Ia telah melalui jalan penuh duri, tapi kini ia berdiri di ujungnya dengan kepala tegak. Dan di balik kebahagiaan yang ia genggam erat, ada 3 sosok yang terus hidup dalam bayangan penyesalan: Rama, Buleni, dan Retno, yang kini benar-benar terasing dan tidak lagi dipedulikan masyarakat. Akhir